Al-Amin, Al-Amin, Radina, Radina. Yang datang adalah Al-Amin, seorang yang sangat terpercaya dan kita ridha terhadap yang demikian, sehingga akhirnya Nabi Muhammad SAW melepaskan sorban beliau dan meminta agar Hajar Aswad diletakkan di sorban tersebut. Kemudian masing-masing kepala suku memegang tepi dari kain tersebut dan akhirnya membawa Hajar Aswad ke dekat tempatnya, dan yang nantinya menempatkan Hajar Aswad ke tempat aslinya adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga di usia 35 tahun beliau sudah diakui kedudukannya dan kemuliaannya oleh masyarakat, dan ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan beliau berada di posisi yang lebih tinggi lagi, yaitu mendapatkan risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. 3 tahun menjelang turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilanda kegundahan yang luar biasa. Puncak dari kegundahan itu menjadikan beliau sering bertahannuts, sering menyendiri, dan itu beliau lakukan di Gua Hira, khususnya di bulan Ramadan. Biasa beliau menghabiskan waktu sebulan penuh di gua tersebut untuk bertahannuts, ya, memikirkan tentang ciptaan Sang Pencipta sambil memikirkan kondisi masyarakatnya yang semakin lama semakin larut, ya, dalam kejahiliaan, ya, semakin lama ya semakin parah kejahiliaan yang ada di masyarakat ketika itu. Nah, maka 3 tahun sebelum turunnya wahyu adalah wahyu yang menjadi adalah masa yang menjadi puncak kegelisahan beliau, sampai nanti di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5 kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari menuliskan di awal kitab Sahih beliau adalah bab kitab Bad'i Al-Wahyi, kitab awal mula turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata beliau mengawali pembahasan hadis-hadis tentang turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Para ulama bertanya, kenapa Imam Al-Bukhari memasukkan hadis tersebut di awal kitab awal mula turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah hadis tersebut berkaitan dengan niat, sehingga tidak berkaitan langsung dengan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau di kitab Riyadhus Shalihin mungkin atau Al-Arba'in An-Nawawiyah dimunculkan hadits innamal a'malu binniyat, ya, karena menjadi pembahasan tentang keikhlasan di dalam memulai segala sesuatu. Ya, seseorang harus berniat hanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau temanya adalah turunnya wahyu, kenapa hadits yang dimunculkan adalah innamal a'malu binniyat? Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, sarah terbaik kitab Sahih Al-Bukhari, beliau menjelaskan kenapa Imam Al-Bukhari menempatkan hadis innamal a'malu binniyat pada pembahasan awal mula turunnya wahyu, seolah-olah Imam Al-Bukhari menjelaskan kepada kita semua bahwasanya awal mula turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW adalah diawali oleh niat beliau yang ingin membebaskan masyarakatnya dari kejahiliaan, dan bahkan bukan sekedar masyarakatnya, tapi membebaskan satu bumi ini dari kejahiliaan yang ada ketika itu. Nah, karena Nabi Muhammad SAW punya cita-cita yang besar, yaitu menghilangkan kejahiliaan, bahkan sampai ya skala satu bumi, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan yang luar biasa kepada beliau untuk menjadi solusi bagaimana jahiliyah itu bisa dihilangkan dari muka bumi ini, dan itu adalah Al-Quran. Ya, maka seolah Al-Quran ini adalah kitab suci yang menjadi solusi untuk mengatur satu bumi ini, dan itu disebabkan oleh niat Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, maka lagi-lagi beliau berpikir bukan hanya untuk masyarakat Arab saja, tapi bahkan sampai satu bumi ini. Dan kita rasakan disebabkan oleh niat Nabi kita yang mulia, kita hari ini merasakan betapa indahnya ya nikmat agama Islam itu. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, dan yang demikian sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar adalah satu malam yang ada di bulan Ramadan. Dan di ayat yang lain juga disebutkan Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi. Dan itu juga malam Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Nah, hanya yang perlu kita pahami, Al-Quran ini turun dengan beberapa fase. Ada fase turunnya Al-Quran itu jumlatan wahidah, sekaligus dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Dan yang kedua adalah turunnya Al-Quran munajjaman atau mufarraqan, ya secara bertahap atau berangsur-angsur kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW selama rentang 23 tahun. Baik turunnya Al-Quran yang sekaligus atau turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka kedua-duanya adalah di bulan Ramadan. Dan itulah sebabnya kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dan menjadi satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab suci yang paling luar biasa, yaitu Al-Qur'an, bukan sekedar manhaj ya, tapi juga mukjizat untuk menghilangkan kejahiliaan yang ada di muka bumi ini, dan ya untuk mengatur bumi ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung wahyu Al-Qur'an yang diturunkan. Karena kalau selama ini kita mempelajari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul di usia yang ke-40 tahun. Dan kita tahu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir itu tidak di bulan Ramadan. Ya, beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Nah, sehingga kalau wahyu pertama turunnya di bulan Ramadan, artinya tidak pas 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya, dan jarak antara Rabiul Awal dengan Ramadan adalah 6 bulan. Artinya beliau baru mendapatkan wahyu Al-Qur'an ketika usianya 40 tahun 6 bulan. Ya, 40 tahun 6 bulan. Nah, hanya nanti ada keterangan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, dan ini pula yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau tentang ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Di mana 6 bulan menjelang turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu didatangi oleh mimpi, dan seolah-olah mimpi itu adalah sesuatu yang nyata. Mithla falaki subah, ya seterang waktu subuh. Dan itu berlangsung selama 6 bulan. Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan kalau mimpi yang benar itu satu dari 46 tanda kenabian yang ada. Mimpi yang benar itu satu dari 46 tanda kenabian yang ada. Antum tahu maksudnya? Kalau wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, dan kalau 23 tahun itu dibagi menjadi 6 bulan, maka bagiannya ada 46 bagian, dan mimpi yang benar itu mengambil satu bagian dari 66 bagian yang ada. Karena mimpi yang benar itu berlangsung selama 6 bulan. Dan itu menjadi persiapan Nabi Muhammad SAW siap untuk menerima wahyu pertama ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala utus Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yaitu surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dan kalau kita tadabburi lebih dalam, ya surat Al-Alaq 1 sampai 5 ini menjadi konsep besar. Ya, konsep besar bagaimana Islam itu nanti hadir. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan, yang dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah yang menggantung. Bacalah, dan Rabbmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena, yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Nah, maka diawali dengan perintah Iqra, bacalah. Ya, diawali dengan perintah Iqra, bacalah. Kalau kita kaitkan dengan konsep kehidupan, ya, maka seolah-olah waktu dan usia yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan untuk mengumpulkan bekal amal yang nanti akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap yang kita lakukan kalau ditempeli dengan basmalah maka dia bernilai ibadah. Tapi amalan apa yang terbaik di antara sekian banyak amalan untuk bertakarub kepada Allah? Nah, ternyata amalan yang terbaik itu adalah Iqra, membaca, yang kaitannya dengan ilmu. Maka ibadah apapun yang lebih baik dari semua ibadah adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Makanya dikatakan fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi. Keutamaan ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan ketika purnama dibandingkan dengan benda-benda angkasa yang lain. Dan bahkan di dalam riwayat dikatakan fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Perumpamaan ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah adalah seperti keutamaanku, kata Nabi, dibandingkan kedudukan orang yang paling rendah di antara kalian. Nah, maka lagi-lagi konsep ilmu inilah yang dihadirkan oleh Islam, karena dengan ilmu itu ya menjadi wasilah untuk menghilangkan kejahiliaan, ya menghilangkan kebodohan. Nah, berkaitan dengan ilmu, bahkan di 5 ayat yang pendek ini, ya di 5 ayat yang pendek ini, kata ilmu terulang 3 kali. Alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana malam ya'lam. Ya, 3 akar kata ilmu terulang. Dan 3 wasilah ilmu disebutkan. Iqra yaitu membaca 2 kali, dan al-qalam berkaitan dengan penulisan sekali. Maka 3 kata ilmu terulang, 3 wasilah menuntut ilmu juga terulang. 2 kali membaca, 1 kali menulis. Nah, makanya prosentase membaca itu harus lebih banyak dibandingkan menulis. Makanya hari ini kalau banyak ya para pemuda yang rajin nulis tapi nggak rajin baca, maka bisa dipastikan statusnya bukan ilmu. Ya, statusnya adalah kegalauan. Ya, kenapa? Apa yang mau ditulis? Dia tidak pernah melakukan proses pembacaan. Tapi kalau yang lebih banyak adalah membaca, seandainya dia menulis, pasti tulisannya adalah ilmu. Nah, maka membaca terulang 2 kali dan menulis yang diwakili oleh kata al-qalam ya terulang sekali. Nah, ilmu berkaitan dengan bagaimana menghilangkan kejahiliaan, dan di samping itu juga di dalam membangun sebuah masyarakat, ya nanti ulama menyebutkan masyarakat itu berkumpul tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah asya, materi, sesuatu. Yang kedua adalah ashkhas, tokoh. Ya, tokoh. Kemudian yang ketiga adalah afkar, pemikiran, ya visi dan misi. Dan seandainya masyarakat atau kelompok itu berkumpul karena sebab asya, yang begini adalah model masyarakat yang mati. Dan masyarakat yang mati itu tidak bisa diharapkan kebaikannya. Atau seandainya kelompok itu berkumpul atau masyarakat berkumpul itu karena sebab ketokohan seseorang tertentu, yaitu ashkhas, yang begini adalah penyakit. Ya, yang seperti ini adalah masyarakat yang berpenyakit. Dan yang ketiga, ketika masyarakat itu berkumpul karena sebab afkar,
ya pemikiran tertentu, cita-cita tertentu. Nah, maka model masyarakat yang seperti inilah adalah masyarakat yang hidup yang sehat, yang bisa diharapkan kebaikannya. Nah, maka kalau ada kelompok kemudian berkumpul, ngumpulnya itu karena mencari materi, dan ketika materi itu tidak didapatkan, maka yang ada saling sikut kanan, sikut kiri, ya berantem satu dengan yang lain. Nah, maka yang begini tidak bisa diharapkan kebaikannya. Dan kebanyakan hari ini ya orang-orang berkumpul ya sebabnya adalah asya. Dijanjikan nanti kalau ngumpul dikasih uang ya nominal sekian. Ya dikasih sembako, ya dikasih makanan, ya dan yang lain-lain. Ketika sudah ngumpul, kemudian saatnya pembagian asya tadi ternyata nggak ada. Nggak ada uangnya, nggak ada sembakonya, nggak ada nasi bungkusnya. Yang ada tadi saling bentrok antara satu dengan yang lain. Dan kalau yang begini mendominasi di satu masyarakat, ya maka kemungkinan masyarakat itu akan bangkit masih akan sangat jauh. Yang kedua, ketika masyarakat itu berkumpul ya karena sebab ashos, ketokohan. Ya tidak berarti tidak boleh seseorang itu berkumpul karena mengikuti seorang tokoh tertentu. Dan tidak mungkin ya kemudian bisa mengumpulkan masyarakat kalau tidak ada tokoh yang dijadikan sebagai magnetnya. Termasuk Nabi Muhammad SAW juga menjadi tokoh yang dengan kehadiran beliau itu beliau menjadi magnet untuk mengumpulkan para sahabat yang ada di sekitarnya. Tapi kalau berhenti hanya pada ketokohan ya tokoh tersebut, tapi tidak pernah mempelajari apa sih yang diajarkan oleh tokoh ini, apa sih cita-cita yang hendak dihadirkan oleh tokoh ini, nah maka di situ kita terjebak pada fanatisme ketokohan. Dan yang begini adalah masyarakat yang berpenyakit dan mudah dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Cukup matikan tokohnya, selesai. Ya cukup matikan tokohnya, selesai. Dan model Bani Israel itu tidak lepas dari dua model masyarakat. Yang pertama, ya mereka berkumpul itu ya hanya untuk mendapatkan maslahat duniawi sehingga mereka mengikuti nabinya, atau sekedar untuk tadi mendapatkan sesuatu karena ketokohan dari nabinya. Dan Bani Israel itu tidak pernah belajar apa sih yang diajarkan oleh nabinya, ya apa sih yang dibawa oleh nabinya. Nah makanya kenapa Bani Israel itu menjadi umat yang paling banyak nabinya, bukan karena mereka adalah umat yang terbaik, karena mereka hanya membersamai Nabi ya dengan kebersamaan fisik saja, tidak pernah mempelajari apa yang dibawa oleh nabinya. Makanya ketika nabinya meninggal, rusak lagi, nanti diutus nabi lagi, nabinya meninggal, rusak lagi, terus seperti itu. Nah makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin umat Islam ini mengalami apa yang dialami oleh Bani Israel, ya sehingga wahyu yang pertama kali diturunkan ya adalah Al-Alaq 1-5 yang fokusnya adalah tentang keilmuan. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah sumber ilmu, tapi jangan hanya mengikuti beliau secara fisik saja, tapi apa yang dibawa oleh beliau, nah itulah yang harusnya dipelajari. Nah maka Nabi Muhammad SAW di awal yang mengajarkan tentang ilmu itu. Dan nanti kalau kita berbicara berkaitan dengan ilmu, maka ilmu yang tertinggi ya adalah ilmu tentang Allah. Makanya proses pembacaan itu tidak boleh berhenti hanya pada membaca, ya hanya pada pengetahuan, tapi pengetahuan itu harus bisa mengantarkan kepada bismi rabbik, ya kepada nama Rabbmu. Maka beda pengetahuan dan ilmu dalam Islam. Ya beda pengetahuan dan ilmu di dalam Islam. Karena ilmu itu adalah pengetahuan yang mengantarkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah ilmu. Makanya orang yang banyak pengetahuannya belum tentu dia adalah seorang yang alim. Ya karena ilmu itu dikatakan di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari para hambanya hanyalah para ulama. Dan kalau kita lihat konteksnya, bahkan ayat itu tidak sedang berbicara tentang ilmu agama, bahkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam semesta. Maka mempelajari ilmu apapun, kalau ilmu itu mengantarkan kepada rasa khasyah kepada Allah, ya maka itu adalah hakikat ilmu yang sesungguhnya.
Makanya ulama mengatakan innamal ilmu alladzi yuwarithu innama al ilmu alladzi yuwarithu al khasyah. Sesungguhnya dinamakan ilmu itu yang mengantarkan kepada rasa khasyah, ya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, 5 ayat pertama ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pulang dalam kondisi keadaan yang menggigil luar biasa. Ya, sangat takut ketika itu dan meminta untuk diselimuti, ya zammiluni oleh keluarga beliau. Yang nanti kalau kita belajar tentang konsep rumah tangga, betapa luar biasanya Khadijah. Ya, betapa luar biasanya Khadijah dalam kondisi yang sangat mencekam seperti itu, dan suami ya dalam kondisi ketakutan minta untuk diselimuti, maka yang ada adalah Khadijah mengambilkan selimut dan menyelimuti suaminya tersebut, ya, dan tidak bertanya apa-apa, ya, sampai ketika kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai tenang. Nah, baru di situ Nabi membuka pembicaraan, maka di situ Khadijah mulai bertanya tentang apa yang terjadi. Dan ini bedanya Khadijah dengan wanita-wanita yang ada. Makanya dikatakan di dalam hadis, kamu laminar rijal katsir. Yang sempurna dari laki-laki itu banyak. Ya, karena para nabi itu adalah manusia sempurna. Walam yakmul minan nisa ila arba'. Tapi tidak sempurna dari perempuan itu kecuali hanya 4. Ya, pertama adalah Asya bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Kemudian Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa. Yang keduanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surah At-Tahrim, dan tema besar surat At-Tahrim adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah keduanya nanti di akhirat akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah bintu Khuwailid, dan yang keempat adalah Fatimah bintu Rasulillah. Nah, maka Khadijah adalah wanita yang luar biasa, wanita yang tidak pernah tergantikan, ya, dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi tidak perlu wanita yang lain. Maka Nabi tidak berpoligami. Dan ketika nanti Khadijah meninggal, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sauda. Kemudian dalam waktu yang tidak lama juga menikah dengan Aisyah. Padahal Nabi mengatakan wanita yang paling beliau cintai adalah Aisyah, tapi tidak menghalangi beliau untuk menikah lagi. Makanya jangan pernah dikaitkan antara menikah lagi dengan konsep cinta. Ya, karena Nabi mencintai Aisyah, tapi buktinya Nabi juga masih menikah lagi. Nabi adalah seorang laki-laki yang paling setia. Tapi kesetiaan itu tidak selalu berkaitan dengan tidak poligami. Karena yang poligami pun insya Allah setia. Dan berapa banyak orang yang istrinya satu, tapi di belakang istrinya tidak setia. Nah, maka konsep cinta itu silakan belajar kepada Nabi, dan konsep setia juga silakan belajar kepada Nabi. Tapi intinya sekelas Bunda Aisyah itu masih belum bisa menjadi satu-satunya sandaran untuk Nabi. Tapi kalau Khadijah luar biasa. Ya, karena setiap permasalahan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW semua selesai dengan Khadijah. Padahal kalau kita lihat karakter laki-laki dan perempuan yang biasa suka mengadukan permasalahan itu siapa? Suami atau istri? Antum belum pernah merasakan ya? Nanti insya Allah. Ya, ini biar antum punya ilmunya dulu. Nah, ini yang sudah punya ya istri ini. Ya, yang sering mengadu di rumah itu suami ngadu ke istri atau istri ngadu ke suami. Nah, yang ada para wanita itu karakternya adalah apapun masalahnya pasti diceritakan kepada suami. Makanya ada ungkapan, cara membahagiakan istri itu gampang, cukup modal kuping. Dengarkan saja semua permasalahan mereka, ya, semua curhatan mereka, nah itu mereka sudah merasa bahagia. Nah, cuma nanti ada ungkapan yang lain, teman yang paling bisa menjaga rahasia itu adalah suami. Jadi kalau seorang wanita ya punya masalah, silakan curhat ke suami, insya Allah rahasianya aman. Ada yang tahu kenapa? Ya karena jangankan disebarkan, didengarkan saja enggak. Ya, jadi suami itu adalah tempat yang paling aman menyimpan rahasia, ya karena jangankan disebarkan, didengarkan saja enggak gitu loh. Ya pura-pura dengar, ya. Tapi ketika ditanya lagi,
Enggak, ya karena memang enggak mendengarkan gitu loh. Saking banyaknya ya setiap permasalahan yang diadukan oleh seorang wanita. Maka karakter wanita dengan laki-laki itu bedanya. Kalau perempuan itu, kalau ada masalah itu pasti diceritakan untuk dicarikan solusinya. Tapi kalau laki-laki punya masalah, biasanya diselesaikan dulu, baru kalau sudah selesai diceritakan kepada istri. Nggak tahu kalau antum seperti apa. Ya perempuan itu kalau ada masalah nggak bisa menyimpan masalahnya, pasti butuh cerita. Makanya kalau tidak antum dengarkan, ceritanya ke siapa? Ke tetangga. Ya di majelis ibu-ibu, bukan di majelis taklim. Ya di majelis ngerumpi. Dan memang karakter perempuan itu kalau ngumpul pasti ngerumpi, pasti ghibah. Makanya di Al-Quran itu diceritakan kisah para wanita di Mesir. Wa qala niswatun fil Madinah imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Dan berkata sekumpulan wanita yang ada di Mesir, istrinya Al-Aziz itu menggoda budaknya. Nah, digambarkan yang ngumpul itu perempuan. Dan ketika ngumpul Allah gambarkan gunjing perempuan yang lain. Ya kecuali yang Allah berikan rahmat yang bisa terhindar dari itu. Tapi umumnya perempuan kalau sudah ngumpul sesama perempuan, ya isinya ghibah. Ya isinya ghibah kebanyakan. Makanya harus dibuatkan majelis taklim. Kalau nggak begitu yang ngumpulnya di majelis ghibah. Nah, kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW harusnya yang lebih banyak itu kan Khadijah cerita masalahnya kepada Nabi, bukan Nabi cerita masalahnya kepada Khadijah. Karena Nabi itu suami, Khadijah itu istri. Tapi karena saking beratnya masalah Nabi Muhammad SAW, ya maka tidak bisa Nabi itu hanya menyelesaikan itu sendiri, butuh teman untuk menyelesaikan masalah itu, dan itu ada pada diri Khadijah. Dan apakah Khadijah mengadukan masalahnya kepada Nabi? Ya. Jadi seolah-olah Khadijah ini membalikan karakter wanita pada umumnya, yang harusnya istri itu curhat ke suami, tapi ini justru malah Khadijah yang harus mendengarkan curhat suaminya. Nah makanya nanti dikatakan dalam satu hadis bahwasanya Jibril datang kepada Nabi, dan Jibril itu menyampaikan salam dari Allah dan juga Jibril untuk Khadijah, dan juga menyampaikan kabar gembira akan Allah bangunkan istana untuk Khadijah di surganya Allah, la sakhaba fiha wala nasab. Ya tidak ada kebisingan dan tidak ada rasa capek. Jadi surga yang Allah sediakan untuk Khadijah adalah surga yang di situ ada istana, yang di dalam istana itu tidak ada kebisingan, tidak ada rasa capek. Kenapa? Al jaza bijinsil amal. Ya balasan itu sejenis dengan amalan. Karena Khadijah di dunia itu sudah merelakan untuk tidak membisingi suaminya, tapi bahkan mendapatkan kebisingan yang luar biasa dalam tanda kutip untuk menyelesaikan masalah suaminya. Dan Khadijah itu tidak menjadikan suaminya capek, tapi beliau yang bercapek-capek ya untuk bisa melayani setiap kebutuhan suaminya. Selevel Khadijah itu ketika menghidangkan makanan, ya maka beliau hidangkan sendiri. Makanya riwayat hadis itu nanti Jibril mengatakan, ya sebentar lagi akan datang Khadijah dengan bawa nampan yang berisi makanan. Ya, jadi Khadijah itu untuk urusan suami tidak diserahkan kepada pembantu, tapi semua menjadi kebutuhan Nabi disiapkan. Lah antum misalkan tadi belum buka ya, karena jaga di Al-Mahdi. Menyiapkan tadi bukanya para jamaah pulang-pulang, ya pengen makan. Nah kira-kira antum diambilkan makan oleh istri antum enggak? Atau antum butuh minta dulu? Ya tolong bunda diambilkan makanan. Nah kalau diambilkan sih alhamdulillah, yang ada ambil aja sendiri. Nah yang begini jauh dari ya karakter Khadijah. Makanya Khadijah itu wanita yang tidak tergantikan di sisi Nabi Muhammad SAW. Ya bahkan sekelas Aisyah pun tidak bisa menggantikan Khadijah radhiyallahu anha. Ya kalau kita lihat cintanya Nabi kepada Khadijah dengan cintanya Nabi kepada Aisyah, kalau cintanya Nabi kepada Aisyah, ya Nabi mengatakan wanita yang paling aku cintai adalah Aisyah. Tapi kalau cintanya Nabi kepada Khadijah, Nabi mengatakan sesungguhnya aku diberikan rizki berupa cintanya Khadijah kepadaku. Berarti kira-kira lebih besar mana cintanya Nabi kepada Aisyah atau cintanya Nabi kepada Khadijah?
Ketika antum dicintai oleh seorang wanita, kira-kira seneng nggak antum? Antum tahu kisahnya Juraij. Juraij itu ahli ibadah ya dari kalangan Bani Israel yang dicintai oleh wanita. Ketika wanita itu kemudian datang kepada Juraij menyatakan cintanya, ditolak oleh Juraij. Hingga akhirnya wanita itu berzina dengan seorang pengembala dan hamil, menuduh itu adalah anaknya Juraij. Enak nggak kira-kira? Yang akhirnya Juraij itu digebukin orang satu kampung karena dituduh tadi menzinai seorang wanita. Tidak selalu dicintai wanita itu enak. Nabi Yusuf gara-gara dicintai istrinya Al-Aziz masuk penjara. Lah hari ini ada orang dicintai istrinya orang lain didor. Antum mau jadi yang dicintai? Ya antum tahu yang gara-gara dicintai istrinya orang lain bisa didor itu. Ya jadi tidak selalu dicintai orang lain itu enak. Tapi kalau antum kemudian menganggap cintanya wanita untuk antum itu adalah rezeki, nah berarti ini gak sembarangan. Jadi otomatis Nabi itu mencintai Khadijah, tapi cintanya kita kepada wanita kan belum tentu menjadikan wanita itu cinta kepada kita. Tapi kalau kemudian kita sudah merasa cintanya wanita itu adalah rezeki untuk kita, pasti otomatis kita mencintai wanita itu. Dan itu cintanya Nabi kepada Khadijah. Ya, jadi intinya Khadijah itu adalah seorang wanita yang apapun masalah suaminya, pulang ke rumah itu hilang masalahnya. Ya, dan saya itu ada cerita dari seorang jamaah, ibu-ibu, ustadz, teman saya itu ada yang mirip Khadijah. Jadi kalau suaminya itu punya masalah di luar, pulang itu hilang masalahnya. Ya kenapa? Karena masalah terbesar adalah istrinya. Jadi seolah-olah sebesar apapun masalah di luar, pulang kecil itu masalahnya. Kenapa? Karena dia menghadapi masalah yang lebih besar, yaitu istrinya. Nah itu ada kesamaan dengan Khadijah, tapi ya bedanya sangat jauh. Ya kalau Khadijah itu semua masalah Nabi selesai. Bukan kemudian selesai gara-gara ada masalah yang lebih besar, tapi karena memang selesai. Dan Khadijah ketika disampaikan itu oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan Khadijah yang menegaskan kalau Allah tidak akan pernah menghinakan Nabi, dan akhirnya membawa Nabi kepada Waraqah bin Naufal, ya sepupunya, yang Waraqah ini seorang yang masih lurus, namun akhirnya memilih untuk beragama Nasrani, tapi Nasraninya yang masih lurus. Ya seperti Nasraninya orang-orang Najran yang kita ceritakan di pertemuan yang pertama, yang Allah sebutkan di surat Al-Buruj sebagai orang-orang yang beriman. Nasrani tapi tidak menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, hanya menjadikan Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul. Dan nanti Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ya kalau Waraqah ini masuk ke dalam surga,